tepuk tangannya supaya kita tahu Anda-Anda ini semua sangat bersemangat untuk mengikuti acara yang luar biasa pada hari ini. Mana dia jempolnya? Ayo. Ya, Bu Domina. Bu Domina paling semangat nih. Ya, teman-teman yang lain, gimana jempolnya? Sinta jempolnya? Iya, oke. Oke. Iya. Ya, luar biasa teman-teman semua. Ini siang-siang gini, ini jam ngantuk ya, teman-teman ya. Tapi Anda ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang menyediakan waktu untuk mengikuti materi yang kita akan bagikan pada sore hari ini. Ya, sayang sekali kalau ini terlewatkan karena jarang-jarang kita bisa bertemu dengan leader kita langsung, ya, langsung leader kita dari Palembang akan berbagi pada acara sore hari ini, ya. Jadi materi hari ini bukan materi training biasa, ini khusus buat grup LC Medan, ya, jaringan Dr. Felix dibantu oleh rekan kita, ya, leader kita dari Kota Palembang. Beliau ini adalah seorang pengusaha, ya, seorang pengusaha, pemilik kos, ya, luar biasa. Beliau ini di sela-sela kesibukannya sebagai seorang pengusaha juga sukses di bisnis HDI. Iya, seger. Sinta nih seger. Iya, Sinta juga tambah cantik nih selama berbadan dua. Ya, beliau ini ya, makanya saya salut banget dengan profil yang satu ini ya, karena beliau di samping kegiatannya yang banyak ya sebagai seorang pengusaha, tapi beliau mempunyai waktu untuk mengerjakan bisnis HDI. Malah sebenarnya fokus banget di bisnis HDI, ringan tangan membantu semua jaringan-jaringan beliau. Ya, kapan kita nanya selalu ada waktunya. Ya, kenapa sampai seperti itu beliau memperjuangkan bisnis HDI ini? Pasti ada apa-apanya. Ya, nah beliau sudah memiliki jaringan yang cukup besar ya di seluruh Indonesia. Dan di sini juga ada beberapa undangan beliau yang hadir ya pada acara sore hari ini. Salam kenal kita ya buat teman-teman semua. Nah, untuk tidak memperpanjang lebar ya supaya materi-materi beliau hari ini kita dapat semua ya. Nanti kita akan adakan sesi tanya jawab juga di akhir acara ya. Jangan lupa siapkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat misalkan Anda ini saat ini terkendala ya. Saat ini terkendala, waduh saya nggak bisa seperti ini, bagaimana saya mau sukses ya, bagaimana saya mau mengerjakan bisnis ini sementara saya terkendala dengan ini. Nah, beliau akan kupas tuntas nanti ya. Akhir sesi bisa ada sesi tanya jawab ya. Nah, sediakan catatan-catatan Anda semua karena materi-materi ini luar biasa ya. Kalau kita setiap mengikuti materi tidak mencatat, kita akan ketinggalan ya teman-teman semua. Saya persilakan ya Star Diamond Indonesia dari Kota Palembang, upline leader kita yang luar biasa, Bapak Henrikus Eko Budianto. Silakan Pak Henrikus. Kita beri applause dulu ya masing-masing secara virtual, mungkin tepuk tangannya di layar masing-masing. Iya, silakan Pak Henrikus. Oke, terima kasih Dr. Tin Malar ya, dan terima kasih untuk tim leader Medan yang mengundang saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk sharing kepada Bapak Ibu semuanya yang berada terutama di LC Medan, dan juga teman-teman dari Bengkulu juga hadir ya pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mau menyediakan waktu untuk bersama dengan kita, untuk kita sharing, belajar bersama. Bapak Ibu sekalian, bahwa Dr. Tin Malar tadi menyampaikan kenapa kok Pak Henrikus mau menjalankan dan men-share bisnis ini. Iya dong. Saya terus terang sebetulnya ini di luar apa ya, tapi saya menarik dengan statement dari Dr. Tin Malar ya. Bapak Ibu sekalian, memang saya menyadari betul bahwa banyak orang lebih sukses dibandingkan saya di dunia konvensional. Saya ini belum ada apa-apanya. Tetapi walaupun saya merasa bahwa saya belum ada apa-apanya, saya punya pengalaman 16 tahun di dunia konvensional. Dan belum
ketemu bisnis usaha yang senikmat high visit bisnis, Dr. Tin Malar. Iya, Ya, benar. Kenapa kok seperti itu? Lah, kita kerja ya. Ini tadi saya lagi persiapan meeting, siapkan mic apa segala macam peralatan. Diantar ini dok ya. Saya sorry ya. Nah, ini kelihatan ya. Diantar ubi goreng sami istri ya dok. Lalu diantar kopi lo. Oh iya, saya juga sambil ngopi ini di rumah. Asik. Lah, itu bisnisnya. Gimana? Ya, Jadi bener. asik. Iya, bisnis HDI asik Bapak Ibu semuanya. Jadi ya memang ini sudah bisa dibuka. Iya, tadi terkunci mau sapa Hendrikus nggak iso. Iya. Oke, selanjut. Oh iya, Mami ya. Jaga. Mami juga saya rasa semuanya Kak Lucy, Dr. Tin Malar, Pak Masana ya, Sinta segala macam enjoy menjalankan bisnis ini bisa dari rumah ya toh. Nggak perlu pusing mikirkan stok barang. Usaha konvensional pasti pusing mikirkan stok barang. Stok barangnya harus update. Nah, nanti kita akan bahas ya. Tetapi sebelum itu kita akan belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu di sini boleh dibuka nanti mic-nya ini sudah dibuka kok mic-nya ya. Apa yang Bapak Ibu sekalian ingat ya, produk apa yang berapa tahun yang lalu itu sempat booming, bahkan kita juga pakai ya, terkenal sekali di dunia, tetapi sekarang produknya sudah tidak ada. Ayo, siapa yang masih ingat kira-kira Bapak Ibu sekalian? Apa yang kita gunakan sehari-hari, gunakan, semuanya pasti tahu, nggak ada yang nggak mungkin nggak tahu. Semuanya pasti tahu. Ya. Apa kira-kira? Handphone Nokia, Pak Hen. Handphone Nokia, Sinta, betul. Tustel. Apalagi sih? Apalagi? Tuh kamera Tustel itu. Kamera Tustel, merek apa? Kamera. Merek apa itu ya? Nikon apa? No. Merek Kodak masih ada. Kodak yang selalu kita sebut. Oh iya, Kodak pakai film. Ya Kodak yang ini. Kodak, iya. Terus Burunggu ini apa Burunggu? Sony. Canon. Sony. Blackberry, ya betul. Betul, ya. Nah, semuanya itu ya, kalau waktu di zamannya, saya waktu itu masih ingat, saya pakai Nokia 3310 ya toh, yang bentuknya ya ada bentuknya ya Nokia 3310. Begitu melihat temen itu lagi bawa BlackBerry ya, wah, apalagi BlackBerry zaman itu ada merek apa ya, yang tipe Gemini atau apa ya, itu rasanya, wah, kayaknya kepengin sekali gitu ya, yaitu BlackBerry. Nah, saking terkenalnya yang dibilang Sinta tadi, Kodak pun luar biasa, bukan hanya di Amerika di tempat asalnya, tetapi di dunia. Bahkan saking terkenalnya merek Kodak, itu kalau Dr. Tin Malar mau pergi, sudah bawa Kodak belum gitu. Padahal yang dimaksud adalah kamera. Kamera, benar. Padahal mereknya yang Dr. Tin Malar itu Canon. Iya. Yang dibawa Dr. Tin Malar mungkin Fuji ya. Yang dibawa Kak Lucy misalnya merek Sony ya. Tapi ngomongnya apa? Kodaknya dibawa belum ya. Padahal Kodak merek salah satu kamera yang sangat terkenal. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang kenapa mereka bisa untuk dalam tanda kutip bangkrut ya, ataupun bisa hilang di dunia mereka ya. Apa yang terjadi sebetulnya? Kita akan belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok kita belajar? Pak, saya kan tidak punya perusahaan sebesar Kodak. Saya kan tidak punya perusahaan sebesar Nokia. Iya, betul. Tetapi ada hal ya yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian yang mereka alami ini. Loh, Pak, saya kan
maaf, karyawan. Saya tidak punya perusahaan. Iya, betul. Tetapi banyak hal yang bisa kita ambil. Karena Bapak Ibu sekalian, orang bijak mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi orang bijak di atasnya orang bijak lagi itu mengatakan bahwa guru yang terbaik adalah pengalaman yang dievaluasi. Jadi kalau kita punya suatu pengalaman, entah itu baik, entah buruk, itu juga alangkah bijaksananya kita evaluasi. Kenapa kok omset saya naik? Kenapa kok omset saya turun? Nah, itu sebagai seorang pengusaha memang evaluasi tidak bisa dilepaskan. Ya. Kita kembali ke sini, adaptability determines success. Jadi adaptasi itu salah satu penentu kesuksesan. Nah, Pak, saat ini kan era pandemi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya the power of receiving and enjoy. Ya sudah, ini sudah terjadi Bapak Ibu sekalian. Bahwa situasi pandemi saat ini mau diapakan lagi? Kita mau nangis air mata seember gitu, nggak akan merubah suatu keadaan. Ya. Jadi the power of receiving, ya kita terima saja situasi dan keadaannya. Tetapi kita terimanya juga jangan panik. Waduh, bagaimana ya ini? Waduh, bagaimana enggak? Kita enjoy aja. Karena kalau kita dengan situasi terburuk kita bisa enjoy, ini akan membuat ide kreatif di pikiran kita ini akan keluar. Tapi kalau kita sudah panik, ya bukan aja urusan hadis sebetulnya, urusan rumah tangga juga. Ya. Istri marah, ya. Kita suami ikut marah. Wah, bubar. Suami marah, istri ikut marah. Wah, ribut pasti. Ya. Jadi tetap berusaha untuk enjoy. Enjoy karena kalau kita enjoy, pikiran manusia ini akan masih jernih untuk menghadapi suatu permasalahan. Kalau kita panik dan mengeluh dengan situasi yang buruk, maka yang akan terjadi bahwa keputusan kita pun tidak akan mendapatkan keputusan yang tepat. Kenapa? Karena kita sudah, pikiran kita ini dicampur dengan satu kata yaitu emosi. Apalagi ditambah dengan ego. Nah, the power of receiving adalah, ya sudah, ya saya Henrikus, ya saya memang seperti ini. Ya sudah, saya bekerja di sini. Ya sudah, mau diapakan lagi gitu. Tetapi the power of receiving adalah bukan berarti pasrah. Bukan berarti terus kita tidak melakukan suatu apapun. Bukan seperti itu. The power of receiving maksudnya adalah kita menerima dengan damai situasi kita saat ini, apapun itu. Ya, kondisi keluarga, kondisi ekonomi. Jangan kita menyalahkan suami, jangan menyalahkan istri, jangan menyalahkan anak, jangan menyalahkan orang tua, malah menyalahkan mertua. Ya sudah. Ini keluarga kita. The power of receiving. Tetapi yang lebih penting adalah dari the power of receiving adalah bagaimana kita enjoy, menerima, lalu kita berpikir bagaimana memberikan yang terbaik dari masing-masing elemen dari keluarga itu. Itu yang dimaksud dengan the power of receiving dan juga enjoy. Nah, kita akan belajar lagi Bapak Ibu sekalian ya, seperti yang saya sampaikan tadi tentang ya, tadi Bu Runggu mengatakan Sony ya, ya ini ya Samsung. Kalau Samsung bertahan ya, ini handphone. Nah ini ya mungkin Pak Sinta pasti masih ingat ya, pernah punya Nokia, punya Siemens gitu. Sekarang kemana mereka? Nah, apa yang membuat salah satu perusahaan besar sekelas Nokia itu bisa perusahaan sebesar Nokia itu bisa hilang dari peredaran? Loh Pak, saya kan bukan Nokia. Ya,
Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya angkat adalah perusahaan sebesar Nokia saja itu bisa hilang dari peredaran. Ya. Semua orang pasti pernah punya ini. Saya yakin di sini semuanya pasti punya Bapak Ibu sekalian. Nokia, Sony Ericsson, ya, Motorola pasti punya itu. Pernah punya sebelum yang era sekarang. Nah, apa yang membuat Nokia tidak bertahan? Padahal Bapak Ibu sekalian, Nokia ini perusahaan besar yang berasal dari Finlandia. 14 tahun merajai pasar handphone dunia, Bapak Ibu sekalian. Bukan Indonesia, dunia. Dunia, semua orang di dunia ini tahu, bahkan pernah memakai produk yang namanya Nokia ini. Faktanya, di tahun 2011 mengalami penurunan omset 108 juta unit, turun menjadi 71 unit. Dan di tahun 2012 mengalami kerugian 1,2 miliar US dollar. Atau kalau dirupiahkan sekitar 11 triliun, Bapak Ibu sekalian. Kerugian yang dialami Nokia. Akhirnya Nokia nyerah, tidak sanggup lagi, menjual seluruhnya aset dia, dibeli sama Microsoft 7,2 miliar US dollar. Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Apa yang menyebabkan Nokia ini gagal atau bangkrut? Ya. Terlambat mengeluarkan produk baru Lumia 900 dengan fasilitas Windows 8 Februari 2012. Dia baru mengeluarkan produk terbaru, ya, yang diinginkan di pasar mirip dengan Android, ya, Windows 8 ini di Februari 2012. Padahal pesaingnya iPhone 45 itu sudah keluar di Oktober 2011. CEO lamban dalam mengambil keputusan akibat terlalu banyak analisa dan persamaan persepsi dari berbagai pihak. Ini alasan ini bisa kita menjadi satu contoh bahwa ayo Bapak Ibu semuanya di sini, terutama yang sudah join di HDI maupun yang belum. Ya. HDI ini suatu bisnis yang betul-betul bisnis. Tidak diragukan lagi, HDI ini memang bisa menjadi sebuah usaha yang betul-betul bisa kita jalankan. Maka jangan terlambat untuk ngambil keputusan menserusi. Yang sudah bergabung, ya yuk kita serusi bisnis ini. Kurangnya penguasaan dua bidang, yaitu hardware dan software. Padahal hardware dan software ini sangat dibutuhkan di dunia perhimpunan pada saat itu. Nah, apa hubungannya Pak dengan HDI, dengan saya? Sama Bapak Ibu sekalian. Kita adalah pengusaha di bisnis HDI. Lah kalau penguasaan produk kita minim, ya penguasaan produk itu banyak. Bukan hanya pollen, namanya apa? Pollen Propis Royal Jelly. Dari manfaat, lalu dari testimoninya orang-orang yang sudah sembuh, ya, atau orang yang sudah merasakan manfaatnya, atau bagaimana dengan dosisnya. Kita sendiri belum paham tentang produk HDI. Maka ini akan membuat kita kesulitan. Ya. Itu yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya yakin sekali semuanya di sini pengen jadi Royal Crown. Amin ya Bapak Ibu semuanya. Pengen semuanya jadi Royal Crown pasti di bisnis ini. Nggak ada yang enggak. Pengen semuanya punya penghasilan ratusan juta. Tapi kita lihat pengalaman Nokia. Nokia tidak menguasai hardware dan software. Padahal itu produk yang di dunia mereka yang harus mereka kuasai.
terlena dengan keberhasilan masa lampau. 14 tahun memimpin perusahaan ponsel. Jadi Nokia ini masuk ke zona nyaman, Bapak Ibu sekalian. Wah, tenang. Belanda masih jauh ya. Ada komentar seperti itu, wah tenang, Belanda masih jauh. Ya memang, Belanda jauh dari Indonesia. Kita di Indonesia ya, kalau dari peta dunia itu kita di Asia, Belanda di Eropa ya toh. Kalau naik kapal laut harus butuh harian. Kalau naik pesawat pun ya butuh sekian jam. Jauh memang. Ya. Tetapi ini yang akan membuat kita terlena ya dengan kesuksesan masa lampau. Ini kalau bisa dibilang masuk ke dalam post power syndrome. Jadi post power syndrome itu bukan berarti bahwa orang yang sudah pensiun ya, itu memang benar orang yang sudah pensiun lalu merasa kehilangan jabatan, kehilangan wewenang misalnya seperti itu. Tetapi post power syndrome ini juga berlaku bagi orang yang belum di masa usia pensiun, tetapi beliau ini terjebak di kesuksesan masa lampau. Itu juga bisa dikategorikan sebagai post power syndrome. Jadi kalau kita sering cerita ya, kan ada orang cerita ya toh. Wah, saya dulu manajer di sini. Ya. Berapa lama, Pak? 20 tahun yang lalu. Wah, sekarang, Pak, sekarang saya supir taksi. Ya ini post power syndrome. Jadi ya sudah, yang kesuksesan masa lalu ya untuk apa gitu loh. Ya sudah, jadikan itu pelajaran. Ya. Tetapi kita jangan terjebak untuk terlena. Tidak mau the power of receiving. Nah ini, terjebak dengan kesuksesan masa lalu. Apapun profesi kita. Ya, sering kita mendengar, saya dulu. Ya, nah, ini akan membuat kita terlena untuk tidak melakukan the power of receiving. Nokia lamban merespon pergerakan kompetitornya. Terlambat. Ya. Akhirnya dia kalah dengan Samsung. Ya. Itu jauh Nokia ini jauh sebelum sekarang ada merek-merek handphone Oppo, ya, Vivo yang dari Cina ya, seperti itu. Dia kalah dengan Samsung. Ya. Ini. Lalu ini yang bisa juga kita ambil, Bapak Ibu sekalian. Nokia tidak melakukan kolaborasi dengan perusahaan. Ya, Nokia tidak melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain yang memiliki kepentingan sama untuk saling melengkapi, baik untuk menciptakan produk maupun standar baru dalam pasar. Ini kalau di HDI bisa dibilang kolaborasi. Kita di sini di HDI punya kepentingan yang sama. Apa itu kepentingannya? Sama-sama pengen naik peringkat. Siapa di sini yang tidak ingin naik peringkat? Tidak ada. Siapa yang di sini tidak ingin punya bonus besar? Tidak ada. Semuanya pengen. Berarti tujuan kita sama. Kolaborasi ini, saya terus terang ya, saya tidak bisa seperti Kak Lucy, seperti Sinta, yang membawakan acara yang, halo Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Wah, kalau saya seperti itu, saya merasa malah jadi seperti ondel-ondel Bapak Ibu sekalian. Ya, saya juga dengan Dr. Tin Malar, pengusahaan produk Dr. Tin Malar, ya, itu angkat topi dengan Dr. Tin Malar, pengusahaan produknya semuanya. Jadi tidak ada satupun enterpriser HDI ini yang punya kemampuan yang sempurna, Bapak Ibu semuanya. Tetapi yang ada adalah tim yang sempurna. Maka kita fokus pada kelebihan dari masing-masing orang. Termasuk fokus pada kelebihan upline, fokus pada kelebihan downline. Tetapi kalau kita fokus pada kekurangan dan kelemahannya, akhirnya malah yang keluar bukan ide, ya. Yang keluar malah kalau orang Jawa itu bilang rasani, ya.
rasanya mungkin bahasa Indonesianya apa? Menjelek-jelekkan. Akhirnya timbulnya malah negatif. Energi positif dan energi negatif itu sama-sama mengeluarkan energi, Bapak Ibu semuanya. Kita tahu semuanya. Tetapi masalahnya, kalau kita bicara negatif tentang satu orang, itu efeknya akan lebih besar dibandingkan kita bicara positif tentang satu orang. Enak kalau kita bicara tentang negatif ini tidak mengganggu kinerja kita. Tapi kalau kita sudah ngomong tentang suatu hal yang negatif, ini akan membuat kita berpikir bahwa menyalahkan orang lain akan timbul mengeluh. Jadi mari kita fokus pada kelebihan masing-masing dari upline kita, dari downline kita, dari crossline kita. Seperti acara semalam event milenial. Catherine dan Sinta itu crossline. Ya. Tapi tetap bisa kerjasama dan baik. Ya. Nokia terlalu fokus pada Symbian software tanpa memberikan inovasi berarti ketika pasar senang iOS dan Android. Symbian itu softwarenya, ya softwarenya Nokia. Ya, padahal Android sudah merajai lebih dahulu. Ya. Para petinggi Nokia, Stephen Elop, menganggap penurunan penjualan produk Nokia hanya sementara dan akan kembali naik dalam waktu dekat. Nah, ini sebuah harapan, boleh, sah-sah saja, sah. Tetapi kita harus berdasarkan fakta. Saat ini juga kita di era pandemi seperti saat ini, banyak orang berharap situasi kembali normal. Ya nanti kalau situasi sudah normal, saya baru bekerja dengan serius. Wah sekarang ini era online, saya tidak bisa mengikuti. Nanti tunggu corona sudah pergi, ya corona sudah pulang ke rumahnya, baru saya akan serius di bisnis HDI. Terlambat Bapak Ibu sekalian. Nokia merilis seri 60 dengan sistem Symbian tahun 2002, sementara Apple baru mengeluarkan sistem iOS yang lebih dinamis 2007. Dan Google merilis sistem Android tahun 2008. Nah, tidak upgrade produknya sesuai kebutuhan pasar. Ini penyebab Nokia bangkrut, Bapak Ibu sekalian. Tidak mau upgrade produk sesuai kebutuhan pasar. Apa hubungannya Pak dengan saya Enterpriser HDI? Kita ini juga harus upgrade knowledge kita, Bapak Ibu sekalian. Pengetahuan kita, kapasitas kita. Gimana caranya untuk upgrade knowledge, upgrade skill? Baca buku, sering ikuti training Zoom seperti ini. Ini menambah pengetahuan kita. Nokia terlalu memaksakan Symbian, sementara user senang dengan Android. Tidak belajar dari kegagalan brand sebelumnya Siemens dan Sony Ericsson. Ya. Tapi kita tidak bahas dengan detail ya masalah Siemens dan Sony Ericsson, kita bahas Nokia-nya karena Nokia-nya lebih besar daripada Siemens dan Sony Ericsson. Nokia tidak belajar dari kegagalan brand sebelumnya Siemens dan Sony Ericsson. Ya. Maka seperti yang kami sampaikan di awal, guru terbaik adalah pengalaman. Ya, atau pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi yang lebih bijaksana, di atas bijaksana lagi, kita akan mengatakan bahwa guru terbaik adalah pengalaman yang dievaluasi. Jadi dengan kesuksesan seseorang maupun kegagalan seseorang, kita bisa belajar ada apa yang terjadi. Tentu semuanya pengen berhasil. Maka kegagalan orang lain, keberhasilan orang lain, kita ambil hikmahnya. Terapkan, ya, buang jeleknya. Tidak memahami keinginan pasar yang menginginkan ponsel yang murah dan canggih, bukan kemewahan maupun kamera. Ya, ini tentang Nokia ya. Nah, ini. Intinya Bapak Ibu sekalian, faktor penyebab kegagalan Nokia adalah comfort zone, berada di zona nyaman. Oh tenang, saya tidak apa-apa,
Saya perusahaan besar kok masih. Oh tenang ya, kita nggak mungkin kalah dengan pesaing. Ya toh. Tidak beradaptasi dan berinovasi. Salah dan terlambat mengambil keputusan. Nah, ini pun terjadi pada bisnis HDI, terutama di kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nyaman dengan kondisi kita sekarang, ya ini bisa dikatakan lampu indikator. Ya. Tetap harus mau beradaptasi dan berinovasi. Ya, salah dan terlambat mengambil keputusan. Ya. Supaya kita lebih memahami lagi apa yang terjadi, nanti kita ambil benang merahnya, Bapak Ibu sekalian. Satu lagi kita akan bahas, ya, salah satu yang disebutkan Sinta Marito Gultom tadi, Kodak. Ya, apa yang terjadi dengan Kodak, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini fakta mengenai Kodak. Didirikan George Eastman tahun 1888. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 1888. Ya. Kalau sekarang 2020 dikurangi 188, ya 132 tahun. Seabad, ya, seabad. Kodak ini sudah seabad Bapak Ibu sekalian, ya. Pelopor fotografi menguasai 90% pasar roll film dan 85% kamera. Pertama kali menemukan kamera digital tahun 1975. Ini catatan sejarah penting di sejarah Kodak, bahwa sebetulnya Kodak itu sudah menemukan pembunuh mereka sebetulnya. Tahun 1975, yaitu menemukan kamera digital. Tetapi tidak dikembangkan karena berada di zona nyaman. Ini yang seperti kita sampaikan tadi, bahwa kamera itu identik dengan Kodak. Kamera merek Fuji, ya, kamera merek Canon, ya, kamera merek Nikon, itu orang ngomongnya Kodak. Ya. Padahal merek lain, ya, kameranya merek lain. Kodak sekali lagi hanya merek salah satu kamera. Saking terkenalnya, orang taunya kalau foto kamera handycam, ya, handycam belum begitu terkenal waktu itu. Kodak pokoknya. Kamera ini Kodak, saking terkenalnya. Tahun 1975 ini menjadi sejarah yang penting bagi sejarah Kodak sebetulnya. Apa yang terjadi dengan Kodak, Bapak Ibu sekalian? Kurang lebih tidak berbeda jauh dengan yang terjadi dengan Nokia. Berada di zona nyaman dan nostalgia merasa besar. Ya. Saya aman kok, ya. Saya punya gaji, ya. Anak-anak saya sudah tercukupi, ya, misalnya. Tetapi ayo kita lihat kembali, Bapak Ibu sekalian. Namanya karyawan itu suatu saat pasti pensiun. Dan di mana-mana pada saat pensiun itu pasti punya kekurangannya apa? Penghasilannya pasti turun. Dan bahayanya pada saat pensiun, pengeluaran semakin besar. Ya, seperti saya misalnya, usia saya pensiun itu pas anak saya kuliah. Nah, ini kan butuh biaya besar. Tidak ikut perkembangan zaman, padahal mereka yang menemukan kamera digital pertama. Menganggap kamera digital ancaman, malah fokus pada roll filmnya. Tahun 1975, Kodak sudah menemukan kamera digital dan sudah tahu bahwa kamera digital akan menguasai pasar. Tetapi sampai tahun 1990 Kodak tidak melakukan apapun. Ini yang menarik Bapak Ibu semuanya. Ya, kita berandai-andai saja ya. Kita berandai-andai saja. Kodak kan bukan punya kita, Pak. Ngapain kita pusing? Iya, Bapak Ibu sekalian, saya paham ya, Kodak bukan punya kita. Saya nggak kenal, Pak, dengan yang punya Kodak. Iya, karena yang punya Kodak itu lahir sebelum kita, ya toh. George Eastman mendirikan Kodak tahun 1888.
Tetapi yang mau kita ambil adalah Kodak ini sebetulnya sudah tahu bahwa kamera digital ini akan lebih berkembang, lebih dibutuhkan pasar dibanding dengan kamera roll film. Maka tahun 1975 Kodak sudah membentuk sebuah tim untuk melakukan riset. Tetapi begitu risetnya jadi kamera digital, ini para petinggi Kodak itu sepakat bahwa kamera digital ini merupakan ancaman bagi bisnis mereka yang sedang berkembang pada saat itu. Yaitu apa? Roll film dan kameranya. Roll film ini bisa mati nih gara-gara kamera digital. Roll film bisa nggak laku. Padahal ini yang sedang laris. Para petinggi Kodak menolak untuk melakukan riset yang lebih lanjut tentang kamera digital. Dan akhirnya sampai tahun 1990, 25 tahun Bapak Ibu sekalian, Kodak tidak melakukan apapun. Seandainya pada saat itu Kodak meneruskan risetnya, mungkin kita bisa masih ketemu dengan Kodak saat ini. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian? Kita saat ini termasuk saya punya usaha konvensional. Saya tahu bahwa usaha konvensional itu naik turun. Iya Pak, bukan hanya konvensional, usaha apapun juga pasti naik turun. Betul Bapak Ibu sekalian. Tetapi sedia payung sebelum hujan itu akan lebih bijaksana. Dibandingkan sudah hujan baru cari payung. Kita sudah tahu bahwa saya karyawan. 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 5 tahun lagi saya pensiun. Sebetulnya untuk melihat bagaimana suatu profesi itu nantinya, ibu saya seorang guru. Ya. Bagaimana kehidupan guru setelah pensiun? Ya gampang toh, lihat orang-orang yang sudah pensiun dari seorang guru. Tetapi yang memang beliau tidak punya usaha yang lain-lain ya, hanya mengandalkan guru. Hanya seperti itu. Kita sudah tahu yang bakal terjadi. Demikian juga dengan Kodak. Kodak ini sudah tahu bahwa kamera digital ini merupakan ancaman. Ya. Kamera digital ini akan berkembang. Kamera digital akan berkembang pesat dan dibutuhkan oleh pasar. Tetapi Kodak menolak. Seandainya Kodak meneruskan riset, mungkin Kodak masih bisa bertahan sampai sekarang. Ya. Akhirnya perusahaan-perusahaan lain yang melakukan riset. Ya. Akhirnya mereka berkembang sampai sekarang. Nah, apa yang bisa kita ambil sekali lagi? Kita sudah tahu Bapak Ibu sekalian, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak melakukan apapun. Tetapi celakanya, masih banyak orang di luar sana yang sudah tahu yang bakal terjadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, anak kuliah. Tetapi tetap, wah nggak apa-apa, Belanda masih jauh. Ya. Tidak melakukan suatu persiapan apapun. Tidak melakukan persiapan apapun. Iya. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi lagi? Akhirnya Kodak sadar. Ya. Sadar. Wah, bahaya ini kalau saya tidak ikut kamera digital, mengeluarkan kamera digital. Baru dikeluarkan tahun 2000. Tetapi sudah terlambat karena Canon, Sony, Nikon sudah duluan. Apa yang bisa kita ambil? Anak-anak kuliah, namanya manusia itu pasti kena yang namanya sakit, entah apapun itu.
Kalau kita tidak mempersiapkan biayanya, begitu itu terjadi, ya sudah terlambat. Akhirnya kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Loh kan Pak, untuk kesehatan ada BPJS. Iya Bapak Ibu sekalian, boleh tanya para dokter di sini loh. Ada Dokter Hindarmin, ada Dokter Tin Malar ya. Ada perawat juga di sini. BPJS kalau operasi itu nunggu antrian. Gitu. Orang gagal ginjal, cuci darah seharusnya seminggu 2 kali karena memang penuh. Ya, harus antri. Loh sudah harus seminggu 2 kali cuci darah masih antri. Gitu. Kalau memang punya uang sendiri, kan kita bisa melakukan cuci darah dengan bayar sendiri. Semuanya sudah terlambat. Padahal dia sudah tahu ya yang bakal terjadi. Ya. Nah ini, Nokia dan Kodak terlalu lama di zona nyaman. Jadi hati-hati dengan zona nyaman ini yang mengatakan yang sering indikatornya adalah enggak apa-apa, tenang ya toh. Belanda masih jauh. Ya. Tidak mau atau lambat beradaptasi dengan zaman. Tidak mau berubah dan menangkap peluang baru karena merasa baik-baik saja. Terjebak dengan kesuksesan masa lalu dan enggan berinovasi, berkreasi, beradaptasi, dan terlambat mengambil keputusan yang tepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita ambil di sini bahwa ini kita semuanya sudah di HDI bisnis. Ya, ini keputusan yang sudah tepat sekali. Ya, tidak usah ragu lagi dengan bisnis HDI. Ya. Lah, Pak, kalau begitu Nokia saja sebesar itu bisa bangkrut. BlackBerry sebesar bisa bangkrut. Kodak sebesar itu bisa bangkrut. Iya. Karena nggak ada yang abadi di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau begitu, HDI juga bisa bangkrut. Bisa, Bapak Ibu sekalian. Saya salah kalau tidak saya mengatakan bahwa HDI ini abadi, nggak mungkin bangkrut, nggak mungkin tutup. Saya salah. Berarti HDI bisa bangkrut, Pak? Bisa. Tapi kita lihat dulu faktornya. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Ya toh? Kalau madu tidak laku lagi, ya kan? Bahkan sekarang aja madu PO, ya, madu PO. Bahkan orang saking brand madu Clover Honey pun tahan PO, pre-order, belum dapat uang, belum dapat produk sudah transfer dulu. Kalau madu tidak laku lagi, bisa tutup. Produk-produk HDI nggak laku, ya bisa tutup memang. Tapi faktanya kan produk HDI memang dibutuhkan. Lalu lebahnya ngambek, ya, nggak mau mencari madu. Bisa Pak? Ya bisa. Tapi lebah bukan cuma satu, ya. Karena Sisi Polon Company, produser yang mendukung High Desert, itu punya peternakan lebah ada di Idaho, Montana, Colorado, Phoenix dan Arizona. Belum lagi HDI madu Clover Honey didukung oleh peternakan lebah di New Zealand. Madu kita ini kalau waktu kita sekolah ajaran namanya IPA, sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Beda kalau produk HDI ini minyak atau gas, Bapak Ibu sekalian. Habis bisa, iya. Tapi selama lebahnya ini masih diternakkan, selama bunga kelapa masih ada, otomatis madu masih ada. Nah, lalu laku, bahkan bukan laku lagi. Kira-kira perusahaan boleh duit enggak? Kira-kira perusahaan akan ditutup enggak? Ya, ini bahkan kalau di kitab suci kita sudah tahu bahwa madu dari sejak zaman Nabi. Bahkan di Kristen Katolik ada nabi namanya Yohanes Pembaptis itu sebelum ada Yesus, sebelum Nabi Isa, itu makanannya madu dan belalang hutan. Jadi madu ini sudah 2000 yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Sudah terkenal sekali. Ya. Itu satu. Yang kedua, anggaplah, maaf tidak mengurangi rasa hormat, Pak Julianto sebagai top leader suatu saat dipanggil Tuhan.
atau saya lah ya, saya. Loh, saya ini siapa di HDI? Orang HDI sudah ada sebelum kita bergabung. HDI itu sudah ada Bapak Ibu sekalian sebelum kita bergabung. Berarti kan HDI tidak butuh kita. Ada kita dan tidak ada, masih ada orang lain yang mau menjalankan bisnis HDI. Top leader HDI misalnya suatu saat dipanggil Tuhan. Kan masih ada kita. Produknya masih laku. Mungkin nggak tutup. Atau Mr. Brandon dalam tanda kutip dalam mengambil kebijakan sepihak. Kan ada stakeholder Bapak Ibu sekalian. HDI ini luar biasa sekali. Supaya berimbang makanya dibuka stakeholder. Para pemegang saham yang bisa rapat membahas kebijakan keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Jadi fair sekali. Ya. Beda kalau produk HDI ini elektronik Bapak Ibu sekalian. Beda kalau produk HDI ini handphone. Ya. Harus sesuai dengan perkembangan zaman. Nah produk kita ini kan produk kesehatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, untuk melanjutkan ya sesi ini, kita akan bahas masuk sedikit tentang apa yang harus dilakukan di HDI-nya Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan kekuatan adaptasi ini, ya, adaptasi, berkreasi, berinovasi. Situasinya sudah seperti ini, iya. Maka kita yang harus mau. Ya. Kalau kita tidak bisa merubah keadaan, maka kitalah sendiri yang harus berubah. Itu kata kuncinya. Nah, kita akan belajar dari video yang sangat menginspirasi sekali ini. Ya, silakan Bapak Masana dipersiapkan videonya. Kemampuan beradaptasi merubah. Kita saksikan video berikut Bapak Ibu. Teman-teman saya duduk di kursi roda ini sudah lebih dari 30 tahun. Umur saya masih 17 tahun waktu itu. Ketika dokter kemudian memvonis saya punya kanker kelenjar getah bening yang tumbuh di tulang belakang saya. Kami bawa ke dokter, ke orang pinter, nggak tahu lah berapa itu IQ-nya orang. Tapi ternyata Allah pengennya bikin saya nggak bisa jalan. Jadi pada satu sore sesudah berbulan-bulan saya nggak sekolah, ibu saya manggil saya, "Nak, ayo kita sholat asar. Kamu jadi imam." Saya bilang sama ibu saya, "Ma, aku jalannya udah goyang ini." Lalu dia bilang, "Nggak apa-apa, ayolah jadilah imam." Jadilah saya imam sholat asar itu. Ketika saya ruku di rakaat kedua, saya jatuh. Dan itu adalah hari terakhir saya bisa berdiri. Saya bisa berjalan. Ketika kejadian itu terjadi, saya merasa dunia gelap. Saya marah pada Tuhan. Saya marah pada semua hal. Saya frustrasi luar biasa. Saya mengurung diri di kamar berhari-hari. Gak mau ketemu orang. Sehingga akhirnya ayah saya dobrak pintu kamar itu. Kemudian ayah saya buka jendela. Dia duduk di sebelah dipan saya dan bilang, "Nak, ayah hanya ingin menyampaikan satu hal. Papa hanya ingin menyampaikan satu hal. Hidup ini pilihan. Kalau kau memilih nggak mau ngapa-ngapain, tidur aja di sini, ya nggak apa-apa. Kami sebagai orang tua paling cuma bisa mendukungmu. Tapi kalau itu pilihanmu, seumur hidup kau akan selalu merasa sedih. Karena kau akan selalu bandingkan hidup kau dengan orang lain. Dan setiap kali kau lihat orang lain mampu melakukan sesuatu yang dulu kau mampu lakukan, kau akan sedih. Ada pilihan kedua, Nak. Itu seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal. Gak boleh berhenti. Karena kalau berhenti mobilnya turun lagi. Harus terus didorong. Kalau kau capek nggak apa-apa, pelan tapi tetap dorong. Jangan berhenti. Dulu kau suka manjat tebing, nggak mungkin orang manjat tebing di kamar ini.
Kau suka main teater, gak cukup lapangan rumah kamar ini untuk orang main teater. Kau suka nangkap kupu-kupu, gak masuk kupu-kupu itu banyak-banyak ke kamar ini untuk ditangkap. Sudah, habis itu beliau pergi ke kantor. 10 menit sesudah itu, saya keluar dari kamar. Saya bilang pada ibu saya, Ma, saya mau sekolah. Tolong panggilkan taksi. Sejak hari itu, saya dorong mobil saya. Susahnya setengah mati, teman-teman. Tapi kalau saya nggak berani dorong itu, nggak sampai saya di sini. Nggak mungkin saya bisa lihat lagi kampung saya di Payakumbuh itu. Nggak mungkin saya bisa lihat Lombok, New York, Paris, Gorontalo, dan seterusnya. Karena untuk naik pesawat aja susah aja setengah mati. So teman-teman, setiap orang pasti punya kesusahannya. Anda pasti punya kesusahan masing-masing. Dan ada bagian kesusahan yang hanya dibuat oleh Allah untuk Anda sendiri, untuk dihadapi. Berhentilah berharap orang lain mengerti apa yang Anda susahkan, karena nggak bakalan. Satu-satunya cara adalah menghadapinya. Ketika Anda berani hadapi itu, maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yang tidak diberikan kepada semua orang. Kekuatan itu adalah kekuatan memantul balik, yang akan membuat Anda memantul tinggi ketika Anda dihempaskan ke bawah. Jangan pernah takut pada kesusahan yang Anda hadapi. Apapun itu, jangan pernah menyerah. Selamat mendorong mobil Anda. Thank you. Ya, terima kasih Pak Masana ya, video yang sangat menginspirasi. Bapak Ibu sekalian, kenapa kok saya ambil cerita tentang Nokia dan juga Kodak? Pak, saya kan bukan Nokia, Pak. Saya bukan Kodak. Itu bukan perusahaan saya. Iya, Bapak Ibu sekalian, saya paham. Tetapi mari kita berpikir, Nokia dan Kodak sebesar itu. Kodak itu 100 tahun lebih umurnya perusahaan. Ya toh? Nokia merajai pasar dunia. Lah, berarti kalau perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dari situ, kesalahan dari CEO, kesalahan dari manajemen bisa tutup, bisa. Seperti yang saya bilang tadi, HDI bisa tutup, bisa. Kalau lebahnya ngambek, nggak mau cari madu. Kalau madunya nggak laku lagi. Ya. Kalau misalnya orang ini udah ketemu pil ajaib, ya toh, sekali makan sembuh segala macam penyakit, ya mungkin ya, tetapi harganya ya nggak tahu ini ya Pak, risetnya bagaimana ya Bapak Ibu sekalian. Ada nggak satu tablet menyembuhkan semuanya penyakit ya, seperti pil ajaib, seperti di dongeng-dongeng, ya mungkin seperti itu. Tetapi Hydrisert ini perusahaan yang bagi saya sungguh sangat luar biasa. Kenapa ini yang dibilang Dr. Tin Malar, kenapa saya mau men-share bisnis ini? Ini perusahaan yang keren Bapak Ibu sekalian, bisnis yang keren. Nggak salah kita di bisnis HDI. Kenapa saya katakan seperti itu? Produknya di kesehatan. Kesehatan ini sampai manusia tidak ada, itu dibutuhkan. Masalahnya sampai kapan kita tidak tahu. Produk kita madu. Sudah teruji dari bukan abad lagi, ribuan tahun dibutuhkan. Perusahaan fair, ya terbukti hari ini. Perusahaan, kalau Anda baca di grup ya, ada perubahan kemasan Clover Honey. Wah, luar biasa. Perusahaan bukan yang perusahaan yang diktator, yang harus maunya sendiri, untungnya sendiri tanpa memikirkan enterprise-nya, enggak. Perusahaan terus berinovasi. Bahkan sebelum Mr. Brandon memimpin Pester Cia, ini perusahaan ini sudah hebat. Apalagi sekarang dipimpin oleh Mr. Brandon. Ya. Dan ini luar biasa. HDI tidak membuat kebijaksanaan sendiri, tidak. Semuanya berdasarkan rapat, ya. Gitu. Kalau di konvensional, sistem kita harus pusing memikirkan sistem. Di HDI Anda tidak perlu pusing lagi. Tinggal fokus jualan. Multi-level marketing ini bisnis yang keren. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang terlibat. Apa yang saya maksudkan Bapak Ibu sekalian? Tidak banyak orang yang terlibat. Hanya produsen,
ya pembuat produk itu, lalu kita sebagai distributor. Nah, distributor, tetapi kan distributor kita banyak. Nah, kalau ada apa-apa dengan salah satu distributor, ya ini jutaan yang terdaftar. Satu orang masih ada yang lain, ya. Produknya masih laku kok. Gitu. Jadi ini perusahaan yang keren yang nggak perlu Anda ragu lagi untuk menseriusi bisnis ini. Karena memang bisnis tadi ini luar biasa, modalnya kecil, hasilnya kita mau mendapatkan hasil seperti apa, itu juga terserah sama kita. Nah, sebelum saya lanjut, saya kembalikan ke Dr. Tin Malar dulu. Silakan Dr. Tin Malar, kalau ada mungkin yang disampaikan, silakan kami persilakan. Dr. Tin Malar. Ya, terima kasih Pak Hendrikus. Nah, kira-kira ini teman-teman ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Ya, sebelum sesi ini dilanjutkan, siapa yang ingin bertanya tentang perubahan ya, perubahan, terus kita juga harus mengikuti perubahan itu, kita juga harus menyesuaikan ya, mengikuti perubahan-perubahan itu. Mau nggak mau ya di masa sekarang ini terutama yang nampak sekali dampaknya ya dari kita yang offline langsung ke online, mau nggak mau kita harus mengikuti perubahan itu ya. Benar Pak Hendrikus ya. Jadi kalau kita tidak menyesuaikan mengikuti semua kegiatan HDI ini secara online, tentu kita akan ketinggalan jauh sekali. Mau nggak mau kita harus belajar walaupun kita ini yang sudah ya kalau dibilang sekarang ini katanya kaum kolonial ya, padahal saya nggak mau dibilang kolonial. Saya tetap milenial karena saya tetap mengikuti perkembangan-perkembangan ya. Tetap saya bisa aktif di online-nya ya, mau di Facebook, IG. Usia boleh dok, usia ya? Boleh kolonial dok, tapi jiwa, ide, pemikiran masih milenial dok. Nggak mau kalah dengan yang milenial. Jadi katanya kan bisnis yang milenial ini semua online. Wah, saya nggak mau dibilang gaptek. Saya harus belajar dulu, saya gaptek. Ya, benar-benar dulu saya gaptek, tapi saya juga mau belajar. Jadi intinya kita juga sebenarnya harus mengikuti perubahan-perubahan ini ya Pak Hendrikus ya, menyesuaikan keadaan. Karena kalau nggak kita akan ketinggalan jauh. Sementara perusahaan juga selalu mengadakan inovasi dan perubahan-perubahan. Makanya saya yakin dan sangat-sangat yakin perusahaan kita ini tidak seperti modelnya Nokia atau Kodak ya, karena selalu inovasi dan selalu mengikuti perkembangan apa ini. Apalagi perusahaan kita ini bergerak di bidang kesehatan dan tentunya kesehatan ini tidak akan habis-habisnya sampai kapan juga. Jadi ini yang menguatkan juga saya ya tetap jatuh cinta dengan perusahaan HDI. Ngapain susah-susah bangun bisnis lain gitu kan? Udah ada semua gitu. Nah, yuk teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Ini ada yang chat ini, yang buka kamera aja. Oh, bisa. Ayo, siapa yang mau langsung bertanya? Langsung kita kenalan. Ini teman-teman kita semua ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ini bagus banget materinya Pak Hendrikus ini. Wah, kalau nggak mengikuti perubahan, tidak menyesuaikan keadaan, tinggalan kita. Yuk teman-teman semua. Kayaknya nih semua udah nyerep ini Pak Hendrikus, udah ngerti semua nih ya. Ya, jangan malu bertanya ya. Kita kalau bertanya di sini bukan bodoh. Ya, saya juga walaupun saya tahu tentang produk, tentang segala macam, tapi tadi ilmunya Pak Hendrikus ini kan luar biasa ya. Nah, buat saya juga itu saya nggak malu kalau saya mau bertanya ya. Yuk teman-teman, saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk bertanya ya. Ini kan masih banyak teman-teman kita yang baru ya, yang belum mungkin belum begitu paham atau baru mengikuti bisnis HDI. Gimana ya, saya terus nggak ya di bisnis ini, saya cocok nggak ya di bisnis ini gitu. Tapi kalau dengar tadi ya materinya Pak Hendrikus, saya yakin ini nggak akan mundur ini semua. Baik, ini kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ada lagi yang mau dilanjut, Pak Hendrikus, silakan dulu sambil kita nunggu ya, mungkin di sesi terakhir nanti. Ya, Bu Nora dok. Oh, ada? Ya. Pak. Ini Pagi Bu Dokter. Iya, Bu Nora, yuk silakan Bu Nora. Ya. Pagi Bu. Pagi Pak Hendrikus. Pagi Bu Nora, silakan Ya. Bu Nora. Sebenarnya materi yang Bapak sampaikan ini kan sangat-sangat penting, apalagi buat kaum milenial gitu ya, sama seperti materi tadi malam juga.
Cuman inilah masalahnya, Pak. Saya pikir kalau yang hadir di sini karena merasa penting dan pasti udah tahu dah betapa pentingnya. Masalahnya sekarang kan, Pak, bagaimana caranya biar kita bisa ini memang masalahnya itu mengajak lebih banyak lagi orang-orang milenial gitu untuk mendengarkan ini gitu. Saya yakin begitu mereka dengar pastilah nggak ada menolak-menolak lagi gitu loh, Pak. Saya capek udah berusaha di telepon nanti janji, oh iya Bu. Tapi nah begitu jumpa nggak ada. Nanti kita udah hubungi lagi kan, halo, ayo ini udah mulai loh. Nah, iya Bu, tapi nggak hadir-hadir juga. Gimana ya caranya Pak ya? Ini yang susah ya Bu Nora ya. Tapi kalau udah diajak masuk, dengar materi tadi pasti itu teropen banget. Pasti Bu ya. Ya oke, silakan Pak Hendrikus. Mungkin masalahnya Bu Nora bisa diselesaikan Pak Hendrikus. Silakan Pak. Tenang Bu Nora, itu masalah nasional. Aduh. Saya juga mengalami itu. Kalau ada orang HDI ngomongnya, wah itu cuma Bu Nora aja yang ngalami, saya enggak. Itu saya kasih tahu bohong, ya kan. Termasuk saya hari ini pun ya, teman-teman yang misalnya di jalur-jalur baru ya, ini ada Bu Asma Reni, ada Reni dari Curup ya. Nah ini kan teman-teman di luar jaringan kami yang baru ya, itu hadir. Nah Ibu enggak usah khawatir Bu ya. Jawabannya bagaimana ya? Ini saya akan jawab bukan hanya untuk Ibu, tapi untuk semuanya Bu. Karena ini masalah nasional, mari kita perbaiki hal ini gitu loh. Iya. Jadi kenapa kok sebetulnya saya ngajak kita masuk ke Nokia, ke Kodak tadi, mereka bisa kita bilang bahwa melakukan sebuah kesalahan, ya intinya seperti itu. Nah, mau nggak kita seperti Nokia dan BlackBerry, seperti Kodak, semuanya pasti core? Tidak, gitu kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan masuk di sini, Bu Nora. Ini mengingatkan kita juga, ya. Kita langsung ya, Dr. Tin Malar ya. Ya, menjawab silakan, untuk Pak. Menjawab pertanyaan Bu Nora juga dan juga yang lain ya. Ini Bapak Ibu semuanya bahwa kita akan masuk di sini ya. Bu Nora, enggak usah khawatir, Bu Nora, itu masalah nasional ya, bisa dibilang bahwa bukan hanya Bu Nora yang mengalami itu, itulah seninya Bu Nora. Itulah seninya. Tetapi kalau kita mau bertahan, ya kita akan mencapai itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk sharing, untuk menjawab pertanyaan Bu Nora, itu tidak bisa dijawab langsung dengan satu kalimat selesai. Itu banyak faktor, Bu Nora ya. Banyak faktor, makanya di sini saya senang sekali bisa sharing karena kita tuh sebetulnya sudah dikasih tahu yang akan terjadi itu seperti ini. Ya, apa yang akan terjadi itu kira-kira seperti ini. Itu sudah dikasih tahu sebetulnya. Nah, ini kalau dibahas, ini materi satu materi sendiri, tetapi saya tidak akan terlalu dalam. Tetapi untuk kita orang-orang yang menjalankan bisnis HDI, di HDI itu ada berlaku yang namanya zona distributor. Pada saat orang pertama kali bergabung, itu masuk zona antusias, semangat. Apalagi Bu Nora Lice presentasi. Mereka tahu bahwa Bu Nora ini kepala sekolah, ya. Mereka tahu Bu Nora ini orangnya memang nggak sembarangan, ya. Ngomong nggak mungkin bohong, pasti jujur. Orang akan join. Mereka akan masuk ke zona antusias. Tetapi masalahnya, setiap orang di HDI, termasuk kita semuanya, itu akan mengalami zona ini. Di sini ada hukum sentrifugal, ada hukum relativitas. Hukum relativitas itu bisa dibilang ya hukum fisika ya untuk masalah cahaya, tetapi di HDI kita dibilang bahwa ini semua orang mengalami ya. Hanya kalau bahasa fisikanya hukum relativitas ini hanya beda ruang dan waktu. Jadi apa maksudnya? Begitu orang pertama kali bergabung di HDI, pasti dia tertarik dengan bisnisnya, dengan produknya. Pada saat dia mau jalan,
begitu menemui prospek, sulit, mengalami penolakan, mengalami tekanan dari keluarga, lingkungan, prospek, downline, ya. Mereka akan masuk ke zona frustasi dan bosan. Jadi pertama kali join, semangat, begitu coba di jalan, ada masalah, mereka akan masuk ke frustasi dan bosan. Nah, kalau gaya sentrifugalnya ataupun kedekatan kita, sentrifugal ini kalau hukum fisikanya, hukum yang berlawanan dengan hukum sentripetal, ya. Ya, ini bukan belajar fisika ya, tetapi sentrifugal ini maksudnya bahwa kekuatan untuk ke pusat sumbu. Pusat sumbunya di sini adalah upline leader Anda, yaitu dengan konsultasi. Kalau ada masalah, kita tidak segera konsultasi kepada upline, ya, ini akan terjadi hukum sentrifugal, hilang, ya, ini. Maka yang harus dilakukan adalah relationship, pendampingan, ya, produktivitas dan open mind. Begitu masuk frustasi dan bosan, akan masuk zona nyaman dan sukacita. Tetapi ini tidak terlalu saya bahas terlalu panjang. Ini maksudnya bahwa pada saat kita join di HDI, siapapun dari kita itu akan mengalami semangat, yakin. Wah, Dokter Timalar bisa. Wah, Bu Surita bisa. Wah, Dokter Hendarmin bisa. Wah, Sinta bisa. Ya. Kak Salvi bisa. Pak Masana luar biasa. Ya. Kak Lucy Simamor, ASN, bisa. Wah, saya pasti bisa. Mereka semangat. Tetapi semangatnya tidak disertai dengan knowledge. Tidak disertai dengan skill. Akhirnya begitu coba, ya, mengalami hambatan, penolakan, belum teropen mind, dan keyakinannya belum tumbuh, maka akan masuk frustasi dan bosan. Disinilah peran kita sebagai upline harus aktif. Ya, saya tidak bahas terlalu dalam tentang 4 zona ini untuk menjawab pertanyaan Bu Nora sebetulnya. Makanya kenapa saya bilang itu masalah nasional. Ya, tetapi kita sudah tahu masalahnya seperti itu. Maka kita perlu antisipasi. Nah, antisipasinya bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Silakan ini boleh Anda catat atau Anda screenshot, tapi jangan hanya di screenshot Bapak Ibu sekalian. Kalau hanya di screenshot, nanti ketumpuk dengan yang lain hilang. Dicatat lebih baik. Apa yang terjadi dengan Bu Nora? Ini terjadi kepada siapapun. Karena poin-poin kemampuan dasar enterpriser ini berpengaruh besar. Baik kemampuan dasar ini apakah sudah kita kuasai atau rekan kerja kita kuasai. Open mind membangun impian dan keyakinan di sini serta orang lain. Nah, pertanyaan Bu Nora, jawabannya di sini Bu Nora. Karena downline kita, rekan kerja kita, belum yakin dengan bisnis HDI. Itu jawabannya Bu Nora. Dia belum yakin. Oh, bisnis apa sih? Ah, multi level cuman. Ah, jualan. Ngapain aku buang-buang waktu ikut Zoom? Ya, ngeliatin kamera terus, ya, ngeliatin laptop, ngeliatin handphone, ya. Ngapain? Karena dia nggak yakin. Belum teropen mind. Mereka belum sadar bahwa saya di HDI ini belajar. Bukan hanya di HDI sebetulnya. Kita fresh graduate ataupun orang yang baru pertama kali bekerja itu pasti di training dulu di perusahaan apapun. Ya, ASN aja loh. Ya, ASN aja loh. Tanya Kak Lucy. Itu pasti ada ASN yang namanya dalam tanda kutip, itu dalam kurung, honorer pasti. Nggak mungkin langsung diterima. Ya. Ada yang mulai dari honorer dulu.
ini kan butuh belajar. Pengusaha sehebat apapun, tidak mungkin dia tidak belajar dan tidak mungkin dia tidak punya mentor. Tidak mungkin seorang pengusaha itu mau mengeluarkan uang yang nilainya tidak sedikit, ratusan juta bahkan miliaran, kalau dia tidak yakin bahwa apa yang dia keluarkan, saya keluar 1 M, saya akan mendapatkan 10 M ini dalam waktu 5 tahun misalnya. Kalau pengusaha itu sudah tahu bahwa saya mengeluarkan 1 M untuk usaha ini, uang saya bakal hilang selama setengah tahun, saya yakin mereka nggak akan mau. Bukannya nambah, malah hilang, nggak mau mereka pasti. Kenapa kok mereka mau keluar 100 miliar untuk buka usaha baru? Karena dia yakin bahwa dengan uang 100 miliar ini yang dia tanamkan akan menghasilkan 1 triliun. Entah dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun. Jadi apa yang dialami Bu Nora, ini karena ini Bu Nora. Mereka ini belum ter-open mind, belum tahu HD seperti apa. Belum tahu bahwa HD ini bisnis. Dan dia ini orang yang tidak suka dengan impian. Orangnya pasrah, yang penting makan 3 kali sehari. Ya, banyak yang masih berpikir bahwa ngapain aku capek-capek ya, burung pipit saja dikasih makan Tuhan. Cacing aja bisa hidup. Iya, tapi kalau burung nggak mau cari makan juga nggak akan dapat makan. Bahkan ayam pun itu harus menjulurkan kepalanya untuk ngambil makan. Ya, tetap lakukan usaha. Jadi kenapa kok rekan kerja kita ini banyak yang tidak mau ataupun tidak mungkin ya? Ini beda dengan tidak sempat ataupun ada pekerjaan lain, kita tidak bisa komentar ya, karena mungkin dia punya pekerjaan kantor yang harus diselesaikan, kita tidak bisa komentar. Tetapi kalau ada yang punya waktu, sebetulnya ada waktu, tetapi karena dia belum ter-open mind, dia tuh tidak tahu apa yang dia dapatkan dengan menjalankan bisnis HDI. Keyakinan mereka belum timbul. Kejadiannya ya seperti tadi, Bu. Nah, bagaimana menimbulkan ini? Relasi, kedekatan. Bila perlu, sempatkan waktu untuk ngobrol melalui telepon ya. Kalau memang situasi dijamin aman ya offline, tapi kalau lebih aman telepon. Jadi gitu Bu Nora. Jawabannya kenapa Pak seperti itu? Ini baru poin 1, Bu. Open mind, membangun impian, keyakinannya sudah terbangun belum? Kalau belum, ya jangan heran kalau dia itu begitu kita share flyer, share undangan, ya datang, nggak datang. Nah, itu. Ini Bu Nora, jawabannya di sini. Jadi yang penting itu poin pertama ini, sudahkah kita melakukan open mind? Sudahkah kita membangun impian? Sudahkah keyakinan dari diri mereka sendiri itu terbentuk? Karena kalau di langkah HTS, keyakinan ada 7. Yakin pada perusahaan, yakin pada Tuhan, upline segala macam bla bla itu tidak menjadi masalah di HDI. Perusahaan ya tidak usah bahas ya. Bu David, yakin pada Tuhan jelas ya. Yakin pada upline tidak ada upline di HDI yang pengen downline-nya nggak sukses ya. Support system sudah teruji. Ya, yakin pada produk kita sudah lama. Ya itu nggak masalah sebetulnya. Yang menjadi masalah di poin keyakinan, di poin HTS, dari 7 keyakinan itu, sebetulnya adalah keyakinan pada diri sendiri. Ini yang menjadi masalah non-teknisnya. Kalau keyakinan yang lain itu sudah, karena itu sudah dijamin, tidak masalah. Kalau dia sendiri belum yakin bahwa HDI ini bisa untuk menjadi bisnis, kejadiannya memang sulit ataupun berat untuk dia ngikut Zoom, ikut belajar bareng. Bisa nggak ya saya sukses di HDI? Mampu nggak ya saya? Ya ini, kalau keyakinannya belum terbentuk, itu yang terjadi. Ya, terjawab ya Bu Nora ya. Lalu poin yang kedua, sudahkah rekan kerja kita ini melakukan buat daftar nama atau bisa membuat daftar nama? Bisa nggak menguasai dan mengajarkan cara mengundang? Saya di sini yakin semuanya sudah bisa ini, kemampuan dasar ini. Tetapi saya mengingatkan saja, sudahkah rekan kerja di bawah kita menguasai
8 kemampuan dasar ini. Handling objek punya imunitas. Lah, kalau dia tidak bisa menetralisir hal negatif, dia tidak punya imunitas, hanya tahunya HD madu, HD polen, HD propolis. Begitu dibilang, wah ini multi level gini, multi level itu menguntungkan yang di atas misalnya. Iya ya, nah, dia nggak paham. Akhirnya yaitu muntaber, mundur tanpa berita. Sudahkah kita mengajarkan digital education? Ini penting loh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sadar bahwa HD ini bisnis yang mudah, butuh produk tinggal HDI store, nggak perlu packing, wah enak. Boleh tanya itu yang para pakar-pakar online ya, yang punya online itu, mereka semuanya begitu dapat produk pesanan, produk sesuai dengan pemesanan, mereka harus packing. Setelah packing, mereka harus ngantar ke ekspedisi. Setelah ngantar ekspedisi, mereka harus bayar. Lo di HDI nggak perlu. Ekspedisi yang ngurus siapa? HDI Store. LC terdekat. Ongkir bagaimana? 800.000 ke atas, ongkir free. Di bawah 800.000 ya kita bayar. Oh enak. Kalau mereka tahu digital education ini, mereka akan sadar bahwa ini betul-betul sebuah bisnis. Tugas saya hanya berpikir bagaimana omset saya naik, bagaimana jaringan saya berkembang, sehingga omset naik, sehingga bonus saya naik. Semuanya sistem manajemen sudah didukung. BEC, sudahkah download BEC? Kalau belum mau langganan VIP channel, enggak apa-apa untuk awal. Untuk mancing, kasih tahu download BEC. Nanti kan dia pengen sendiri, apa itu VIP channel? Karena kalau tidak langganan VIP channel tidak bisa dibuka. Tapi walaupun tidak langganan VIP channel, di BEC ini banyak informasi yang sudah disiapkan gratis. Audio-audionya. HDI1. Sudahkah downline kita ini bisa HDI1, ngecek jaringan, ngecek bonusnya. Ya, sudahkah join di Telegram? Nah ini, ya, ini faktor-faktor yang lain yang menjawab pertanyaan Bu Nora tadi. Jadi kita tuh sebagai upline punya PR. Ya. Kalau ini belum selesai, Bapak Ibu sekalian, jangan heran kalau downline kita tidak aktif. Itu kuncinya. Apalagi open mind, impian, keyakinannya belum terbentuk. Akan berat kejadiannya seperti yang disampaikan Bu Nora tadi. Kalau ini semuanya sudah kita lakukan, percayalah lebih mudah. Loh kenapa? Terbukti hari ini. Semuanya kan sudah bisa. Begitu di-share, Anda ikut. Kan mudah. Sadar bahwa, maaf, saya yang butuh gitu loh. Ya. Nah ini, ya. Jangan heran kalau 1 sampai dengan 6 bulan, kita akan kehilangan rekan kerja kalau tidak segera punya kemampuan dasar. Yang seperti ini tadi, kemampuan dasar. Lalu, relasi tidak segera terbentuk antara kita dan downline kita tadi. Kalau tidak terbentuk, bagaimana kita akan open mind? Kalau ada orang yang sukses, kita terinspirasi ya. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, setiap orang sukses pasti membawa ceritanya masing-masing. Jangan kita silau, jangan kita terkecoh dengan kesuksesannya saja. Tetapi kita lihat dulu prosesnya bagaimana. Siapapun itu, entah di HD pun atau dimanapun. Ambil baiknya, buang jeleknya. Ambil baiknya, buang jeleknya, lalu terapkan. Jangan kita berpikir, wah wajar. Royal Corn tercepat, Alvin itu pengusaha besar, dia punya tambang emas. Wajar dia bisa Royal Corn tercepat. Ya. Kita jangan berpikir seperti itu. Saya bukan pengusaha sebesar Alvin. Bagaimana caranya saya punya downline yang punya duit, punya menjadi pengusaha seperti Alvin. Saya bukan selebgram, follower saya sedikit, enak dia si A si B itu followernya banyak ribuan. Ya, sementara saya bukan selebgram, follower saya sedikit.
Ya, wajar kalau saya tidak sukses, salah. Yang benar bagaimana? Cari domain yang followernya banyak. Ini yang kita maksud bahwa ambil baiknya, buang jeleknya. Apapun itu. Tidak ada yang sempurna di bisnis HDI, upline Anda juga tidak sempurna, terutama saya juga tidak sempurna. Ambil baiknya, buang jeleknya. Maka akan kita terkumpul di pikiran kita, di mindset kita adalah baik-baiknya orang. Domain kita pun juga seperti itu. Ambil baiknya, buang jeleknya. Enjoy. Ya, tidak ada yang abadi di dunia ini selain Tuhan dan perubahan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, bahwa ini kita sudah tahu, ya. Persiapan yang paling baik adalah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum dibutuhkan. Saya yakin sekali di sini Bapak Ibu sekalian ya, boleh sharing sedikit di sini. Siapa yang di mobilnya itu ada payung. Selalu ada payung. Nah, boleh angkat jempol ini. Di mobilnya itu selalu ada payung. Selalu ada payung. Wah, Bu Nora, jempol ya. Semuanya. Nah, ini sebentar. Sebentar, saya lihat dulu. Bu Nora yang angkat jempol. Kak Salvi angkat jempol. Nah, Kak Salvi, saya tanya deh. Kenapa Kak Salvi ada payung di mobilnya? Kan di mobil kan nggak kehujanan Kak Salvi. Ngapain ada payung di mobil? Satu. Yang kedua, apakah kita kalau di jalan itu pasti kehujanan kok sedia payung? Nah, saya tanya sama Kak Salvi deh. Kenapa Kak Salvi kok ada di mobilnya ada payung Kak Salvi? Iya Pak. Kan ada istilahnya sedia payung sebelum hujan. Kalau kita misalnya lagi di perjalanan, kita mau turun pun kan dari mobil kan, ya harus ada payung Pak, kalau nggak pasti basah. Jadi ya pokoknya harus sedia payung sebelum hujan. Jadi ya kemanapun pergi di mobil harus ada payung. Minimal 2. Satu untuk kita, satu untuk orang yang mungkin numpang gitu. Nah kan Kak Salvi nggak mungkin selalu pergi pasti hujan dong Kak Salvi. Ngapain harus diadakan 2? Kan memang itulah apa namanya tadi persiapan itu Pak, perlu Pak. Persiapan itu tadi. Sebelum hujan itu harus disiapkan. Kan lebih bagus begitu Pak daripada nggak disiapkan, perlu tiba-tiba bubar. Nah, ya, terima kasih Kak Salvi sharingnya ya. Ya, Ayo, Pak. filosofi sedia payung sebelum hujan yang Bapak Ibu lakukan di mobil masing-masing ini kebanyakan ya, tidak semua ya. Kebanyakan pasti ada payung di mobilnya. Tujuannya itu tadi. Ayo kita pakai. Persiapan yang paling baik adalah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum dibutuhkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita semuanya bisa ngitung ya, ibu-ibu di sini. Ya. Anak sekolah berapa? Bayar listrik berapa? Ya, kalau boleh sharing sedikit misalnya. Anak saya sekolah 2, yang sekolah kebetulan 2 itu SPP 800.000. 800.000 ya. Lalu bayar listrik sebulan saya 1.200.000. 1.200.000 berarti sudah 2 juta. Untuk PAM itu 1 bulan 700.000. Baru 2.700.000. Lalu les anak 1 juta. 3.700.000. Lalu les 1 lagi itu masing-masing 350, 700. 4.400.000. Ini dana yang harus ada mau tidak mau ada. Yang ada yang harus tidak mau ada. Ini belum makan. Belum yang lain-lain Bapak Ibu sekalian. Kita sudah tahu kebutuhan kita berapa. Lah, kalau kita di luar sana ya, bukan yang di Zoom ini, sering nyanyi bulan sabit, habis bulan, habis duit. Ya ayo sadar bahwa kebutuhan saya ini besar. Apa yang harus saya lakukan untuk menambah penghasilan yang lebih besar lagi? Ya, sedia payung sebelum hujan itu bijaksana sekali pemikiran itu. Sebelum terjadi, ya kita sudah siap. Tetapi begitu sesuatu hal terburuk terjadi, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Maka kita tidak akan kelabakan
kalau situasi buruk terjadi. Ya. Buat diri kita dan rekan kerja kita bahagia, batin, dan sejahtera. Bonus. Bapak Ibu sekalian, tujuan manusia hidup itu rata-rata menginginkan, ya, banyak orang, semuanya saya yakin menginginkan bahagia dan sejahtera. Kalau bahagia itu berhubungan dengan batin, ya, seperti saya sampaikan tadi, ya, bahagia saya, gitu, lagi masang-masang mic, masang kamera, persiapan untuk Zoom, diantar istri, sekali lagi ubi goreng, wah, asik, bahagia, sederhana, ya kan. Nah, tetapi sejahtera ini dekat dengan masalah finansial. Nah, kalau mau bahagia dan sejahtera, ya ini sebuah pilihan. Bapak Ibu sekalian, High Desert Business ini bisnis yang sudah luar biasa. Yakinlah yang akan membuat kita, mengantar kita untuk mencapai apa yang disebut dengan bahagia dan sejahtera. Tidak usah ragu lagi, yang di sini mohon maaf yang belum menguasai kemampuan dasar, tolong segera. Yang menjadi upline termasuk saya, kalau punya rekan kerja belum menguasai kemampuan dasar, kita berpikir dengan halus bagaimana caranya membuat mereka menguasai kemampuan dasar. Kalau kemampuan dasar mereka tidak dikuasai, begitu ada masalah sedikit, mereka akan cepat keyakinannya goyah. Ini sudah menjadi hukum alam. Termasuk ke zona distributor tadi, Bapak Ibu sekalian. Semangat, ada masalah, mereka frustasi dan bosan, hilang. Karena ada hukum sentrifugal. Hukum sentrifugal ini hukum menjauhi titik, pusat titiknya. Pusat titiknya yaitu kita sebagai upline. Bagaimana caranya supaya sentrifugal ini berimbang? Harus ada gaya sentripetal sebetulnya. Apa sentripetal? Relasi kita. Hukum sentripetal itu menarik kepada sumbu, ya, ke pusat titik lingkaran. Itu hukum sentripetal. Apa kalau di ADI? Relasi. Bagaimana kita membangun relasi sehingga pada saat rekan kerja kita punya masalah, itu kita bisa memberikan solusinya. Ya, buat diri kita bahagia dan sejahtera, dan buat rekan kerja kita juga bahagia dan sejahtera. Yakinlah bahwa bisnis kita akan semakin besar, semakin berkembang dengan pesat. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Dr. Tin Malar. Kami persilakan Dr. Tin Malar. Ya, luar biasa. Ya, teman-teman, kira-kira gimana? Udah ada pertanyaan belum nih? Kalau nggak ada, nanti saya melulu yang nanya. Yuk, ini masih ada yang baru gabung juga ya belakangan ini. Ayo, masih sempat dapat materinya Pak Henrikus ya, materinya bagus banget. Sampai harus kita belajar lagi hukum sentrifugal dan sentripetal. Ngulang SMA. Ya, hukum SMA. Istilah aja, Dok, istilah aja, Dok. Ya, hukum mendekat dengan menjauh, ya. Jadi ya intinya juga kita harus belajar ya, walaupun udah jadi ini ya upline, rasanya dianggapnya upline itu hebat, tetap ternyata ya kita sebagai upline juga tetap harus menambah kapasitas kita ya, tidak henti-hentinya ya Pak Henrikus ya, supaya kita bisa mengatasi ya masalah-masalah yang kita hadapi. Bu Nora tadi udah terpecahkan masalahnya ya? Sudah, Bu. Cuman Ya. itu tadi, maunya gimana lah caranya ya, supaya artinya kita bisa juga ketemu sama orang yang seperti kita juga gitu. Cara berpikirnya, biar makin bagus negara kita ini, Indonesia. Ya kalau kita ada yang ini. semangatnya semua seperti kita, waduh, kurasa 1 bulan kita Royal Crown semua. Pengen kali loh, Bu. Artinya gini, kita kan banyak melihat nih, Iya. apalagi murid-murid yang sudah tamat gitu kan, bukannya apa-apa dikerjakan, adik-adik mahasiswa juga kan, daripada hanya mainkan HP-nya untuk chatting-chattingan gitu kan, yang nggak ada manfaatnya. Ayolah, Pinomat gini loh, hanya mengajak untuk mendengarkan aja dulu biar teropen main gitu. Itu aja susah gitu. Memang itu ya, itu tadi dibilang problem internasional. Nah, problem Ya. problem nasional ya, semua juga ya, termasuk saya juga
orang yang lagi nunggu ya, nunggu dipanggil kerja. Nah, iya. nunggu dipanggil kerja aja pun nggak dapat ya kan? Ya apa salahnya gitu kan? Benar. Belum ini, makanya tadi yang memang belum teropen mind lah mereka ya. Cuman ini ada saya lihat tadi saya open mind, ini ada adik mahasiswa hadir dia sekarang. Mudah-mudahan ini orang yang bisa nangkap peluang gitu ya. Saya lihat itu ada adik Naomi. Selamat pagi adik, mudah-mudahan. Ya, tadi kalau sempat dengar materinya ya, adik siapa biar bisa bertanya kalau kurang jelas ya. Boleh nanya. Halo, ayo, ini Naomi. Banyak ini leader-leader yang hadir ini dari LC Medan. Yuk. Kan saya, iya. Apalagi mahasiswa gitu kan, milenial gitu. Sayang sekali kalau nggak memanfaatkan peluang ini. Gitu. Ya. Jangan asik korban-korban money game aja. Kalau ke money game cepat kali langkahnya. Lagi rame ini ya, ada baru-baru ini money game ini. Lagi macam-macam udah. Iya, arisan. Iya. Ini teman saya kepala sekolah ini. Itulah, tergiur itu makanya mereka tergiur income yang besar di depan. Ini tertipu Bu, 250 juta. Nah, kepala sekolah masih juga ada, itu. Ya. Masih kan ada. Masih ada yang seperti itu. Iya, benar. Kasihan lah. Mereka semua teriming-iming dengan income yang besar di depan. Padahal MLM yang sehat itu income besarnya di belakang. Ya. Karena kita merintis ya kan. Kita merintis itu dari sedikit, lama-lama jadi banyak. Nah, itu di mana-mana pun bisnis yang kita rintis dari sedikit itu ya lama-lama jadi bukit. Benar. Bukan yang awalnya kita dapat besar, ya pertama aja itu iming-iming besar, habis kita juga ikut dikejar-kejar orang. Ya, padahal udah banyak sekali pengalaman, tapi masih aja ada manusia yang ya orang-orang yang bisa tertipu loh. Padahal itu edukasinya juga sudah banyak ya tentang money game ini. Kalau buka YouTube aja banyak di situ, ya. Nah itulah maksud kita kan. Kita di HDI ini adalah orang-orang yang ya maksudnya kita ini sudah nggak bisa ini ya, artinya kita nggak bisa berpaling, kita udah tahu ini bisnis ini sedalam-dalamnya ya seperti apa. Jadi mudah-mudahan kita juga tidak tergoyah dengan iming-iming uang. Wah. Yuk, ini sepi-sepi banget. Ini mana teman-teman ini masih semangat nggak? Mana ini reaksinya? Kasih love. Sini ada si Noel ini. Noel ada rekan kerjanya masuk Noel. Mana? Kalau ada rekan kerjanya coba. Belum. Noel di kantor. Oh iya. Kantor ini masih repot, Pak, barang masuk ya. Oke. Sorry Hen, barang masuk lagi bongkar ya Hen. Aduh, udah masuk Bu. Belum. Tunggu lagi diproses kata Jakarta. Mungkin hari ini kalau ada kami info ya. Tapi saat ini masih ready. Beres, ya. Kita nunggu nyari madu. Iya, kalau setengah masih ready saat ini. Iya. Oke. Iya. Dari HDI One. Ayo teman-teman yuk. Mungkin ada dari upline leader kita, Dr. Tin Malar, Dr. Hendarmin. Ya, ada Dr. Hendarmin, iya, betul. Ya, upline kita Dr. Maaf, saya ini lagi di luar ruangan ini. Iya. Suaranya aja nggak apa-apa, Dok. Iya. Kasih semangat suaranya. Ya, luar biasa ya, materi yang sangat bagus ya. Ya, untuk mengingatkan kita ya, bahwa kita harus tetap seperti yang dikatakan dalam materinya Mas Hendrikus, ya, bahwa kalau kita tidak mau ketinggalan, kita mau maju, ya itulah adaptasi, segera menyesuaikan dengan kondisi yang baru ini ya, dan terus harus berani belajar. Ya, teman-teman sekalian, luar biasa, semangat ya, supaya tetap kita bertekad untuk terus bertumbuh. Bagaimanapun, termasuk saya juga masih belajar terus. Apalagi kalau mau ngomong belajar soal yang menjadi keahliannya anak-anak milenial, ya mau tidak mau harus mengikuti juga, walaupun tidak segampang itu. Otak sudah otak lansia ya, kita harus nyadarin ya.
Nah, bagi yang masih muda itu, ya. Otaknya udah lansia, Dok. Semangat milenial. Iya. Tadi kata Pak Henrikus, walaupun usia sudah tua. Tapi harus tetap sadar diri. Masa kalau diajak lomba lari oleh anak 30 tahun, kita berani-beraninya, nggak bunuh diri namanya kan. Jadi tetap harus ada kesadaran bahwa ada keterbatasan. Ya, tapi Dokter Hendarmin hebat itu. Iya. Ada orang tua offline-nya minimalis, Dok. udah mulai keliling ini. Keliling kota, Pak Henrikus ada chat ya, bentar. Semuanya hebat loh. Seperti yang dikatakan Pak Henrikus, saya sangat setuju. Setiap orang hebat dengan keunikannya masing-masing. Ya, betul. Ya, jadi kita sebagai upline, kita mempunyai kehebatan masing-masing yang artinya dalam satu tim itu kita saling mendukung. Itu pentingnya ya. Ya, katakanlah seperti itu. Dan kita juga punya rekan kerja yang masing-masing hebat ya dengan keunikannya masing-masing. Ya. Itulah dibutuhkan seni, bagaimana orang-orang dengan keunikan itu bisa mendapatkan nilai tambah ya. Ya, kita sebagai upline ya memang perlu kejelian melihat masing-masing keunikan rekan kerja kita. Pokoknya sip lah ya. Tinggal bagaimana apa yang sudah dimasukkan oleh Pak Henrikus itu kita cerna baik-baik dan bagaimana caranya kita menerapkannya dalam praktek kita sehari-hari dalam menjalankan bisnis ini. Ya, terima kasih Mas Henrikus, terima kasih Dr. Mahler dan semuanya ya terlalu banyak kalau mau disebutkan satu-satu. Tapi terutama untuk ini, ya Mami Srita ya. Ya, tambah iya, sukses Dok. ya. Ya, sukses kita semua ya. Terima kasih. Ya. Royal Crown harus jadi target kita ya. Royal Crown. Luar biasa, luar biasa ya. Pak Dokter ya. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Ya, tetap semangat. Ya, itu aja. Ya banyak PO nggak apa-apa, tetap semangat. Oh iya. PO. Ya, ayo ini ada yang mau ini sepi-sepi aja ini ya, yang nggak ada yang bertanya ini udah jago-jago semuanya nih. Ada itu Monica ini mahasiswa inilah. Mana Monica? Halo ada Monica. Ditanyakan Monica, silakan Monica. Melalui atau gimana? Ada juga Ibu Lydia tadi saya tengok ini. Silakan. Ayo, kalau bisa konsultasi loh, selain materi tadi juga apa yang Bapak Ibu rasakan di lapangan itu ya, apa kendalanya, boleh nih konsultasi sama leader kita ini, yuk langsung. Ini bisa konsultasi langsung, yuk. Iya, nggak ada. Tidak ada, Dok. Saya izin untuk kasih informasi ya, pada informasi bahwa nanti malam Bapak Ibu sekalian kita ada business from home ya. Kenapa business from home ini selalu ada di jadwal Incredible ya? Bapak Ibu sekalian, business from home ini merupakan presentasi standar. Ini yang harus kita pahami. Termasuk rekan kerja saya yang baru-baru pun ini belum paham apa atau business from home. Nah, kita ini kan di Incredible ini sudah merancang sebuah acara yang bisa kita manfaatkan bersama. Hanya kadang karena merasa sudah pernah, business from home, gitu-gitu aja isinya. Business from home, isinya presentasi. Ya, habis ini ngomong ini, malasnya aku udah pernah ikut. Iya, memang benar Bapak Ibu sekalian. Saya pun juga dulu, itu kalau dulu bukan business from home istilahnya, BOM, Business Opportunity Meeting. Pertama kali ikut, kok BOM ini acaranya gitu, cerita tentang produk, habis itu 2 lingkaran, ya lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil gitu kan. Ngomong lingkaran lagi, ngomongnya itu terus. Tapi saya akhirnya baru sadar, BOM atau sekarang business from home itu memang presentasi standarnya HDI. Nah, keuntungannya apa ikut presentasi standar? Yang pertama, kita semakin lancar untuk menguasai presentasi standar. Pak, presentasi standar kan nggak semuanya bisa kita terapkan untuk presentasi. Betul. Tapi jangan lupa bahwa seorang guru disebut guru pada saat dia bisa mengajar. Nelayan disebut nelayan pada saat dia bisa mencari ikan.
Entrepreneur HDI disebut entrepreneur HDI pada saat dia bisa presentasi. Nah, selain role play itu kita belajar dengan upline kita mendengarkan kita yang ngomong, kita bisa ikut acara presentasi standarnya HDI, Business from Home, AIA, BEM, PSM, itu isinya presentasi standar semua, itu hanya istilah-istilah aja. AIA biasanya entrepreneurship is easy, biasanya awalnya open mind, lalu presentasi standar. PSM, product special meeting, presentasi standar di tengah-tengah itu masalah tema, misalnya seperti itu. Nah, jadi bisnis from home ini selain kita belajar melancarkan diri kita presentasi, yang kedua tujuan kita bisa mengundang orang baru untuk tahu bisnis HDI. Nah, kadang-kadang kan namanya teman kita ini, kadang-kadang kalau kita yang ngomong ini nggak percaya, nggak yakin, maka perlu butuh orang ketiga. Nah, orang ketiganya ya ini tadi, nanti malam bersama Dr. Ivan dan Pak Freddy, ya bisa ngundang. Mudah-mudahan dengan sharing Dr. Ivan, dia tertarik. Oh iya, Dr. Ivan aja seorang dokter. Dr. Hendarmin, Dr. Felix, Bu Srita seorang dokter. Mau, dokter senior semua. Ya. Itu. Dan besok malamnya kita akan belajar dengan Bapak Adi Siswanto Yusuf tentang Neo. Nah, jadi itu saja dari saya, Dok. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Ya. Apa terima ini? kasih. Terima kasih buat Pak Hendrikus. Mungkin ini ada closing statement-nya Pak Hendrikus. Ada chat itu, Dok. Ada chat? Apa ini menurut? Oh, nih ada. Menurut Bapak Hendrikus, apakah ketika kita menjual presentasi perlu bersikap overclaim? Dari Pak Fernando. Ya, silakan. Ya, Pak Fernando, saya belum begitu ini ya dengan inti pertanyaannya daripada saya salah jawab dengan yang dimaksud. Boleh buka mic aja, ya, Pak. Buka mic diperjelas aja, Pak. Pak. Langsung aja. Biar maksudnya menjual presentasi ini saya masih maksudnya ini kan dengan overclaim ya. Ya, ini. Takutnya salah dengan overclaim ini pengertiannya. Ya, silakan Pak Fernando, bisa buka mic-nya nggak apa-apa Pak Fernando? Nggak, kalau memang nggak bisa buka kamera nggak apa-apa Pak Fernando. Boleh diperjelas pertanyaannya Pak Fernando, monggo Pak. Ada ini Pak Fernando. Tadi buka aja kameranya. Ya Pak. Begini, ketika kita mempresentasikan suatu produk, kita bisa tidak kira-kira etis, tidak kira-kira nilainya jika kita melakukan sedikit overclaim, melebih-lebihkan dari nilai produk tersebut agar bisa mencapai nilai titik selling yang bagus. Itu pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Oh, kalau di HDI ngapain Pak kita mau overclaim? Kita sudah super claim semua ya, Dr. Tin Malar ya. Ngapain ya? Jadi Pak Fernando ya, karena ini konteksnya di HDI ya, sebetulnya kalau kita mau presentasi melebih-lebihkan ya, sebetulnya jangan. Itu tidak boleh. Apapun marketingnya itu. Kenapa? Karena itu sebuah kebohongan. Ya, jadi tidak boleh. Apalagi di HDI. Di HDI kita tidak boleh untuk melebih-lebihkan. Makan satu botol pasti sembuh. Wah, jangan. Itu melebih-lebihkan. Saya garansi. Pokoknya kalau kamu makan ini stroke bisa jalan langsung. Lari langsung. Wah, itu overclaim. Jangan Bapak Ibu sekalian. Kita tidak disarankan. Lebih bagus kita menjelaskan apa adanya saja. Ya, propoelik itu kandungan antioksidan balasan tes ORAP 21.924. Itu sudah lebih dari super claim sebetulnya. Kenapa? Karena antioksidan dalam produk apapun itu tidak selengkap atau setinggi dari propoelik. Jauh sekali. Ngapain kita harus overclaim melebih-lebihkan gitu loh Pak. Jadi kalau di HDI ya memang disarankan enggak usah karena itu nanti pembohongan.
ya, pembohongan untuk melebih-lebihkan itu nggak usah. Makanya kita perlu training product knowledge ya untuk menguasai produknya itu tadi. Kita mengatakan apa adanya bahwa kandungan air clover honey ini tidak sampai 17% dibandingkan dengan madu lokal 25 sampai dengan 30% itu lebih encer untuk lokal. Jelas secara kualitas kita lebih bagus. Itu sudah menyampaikan apa adanya, Pak. Kita tidak overclaim. Gitu Pak Fernando ya. Jadi saran saya jangan Pak, jangan. Kenapa? Karena nanti kalau overclaim itu kita kebablasan, malah kita bohong, ya itu. Silakan Pak Fernando, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Fernando. Pak Fernando, apakah terjawab Pak Fernando? Ya tadi ada tanda jempolnya. Iya. Oh iya, Pak Fernando sama-sama. Terima kasih banyak Pak Fernando sudah mau berpartisipasi. Oke. Silakan Dr. Tin Malar. Iya. Jadi sebenarnya kan produk-produk KDI ini ya kalau kita mau overclaim, kita mau bilang oh propolis bisa menyembuhkan. Kita begini. Jadi ini sebenarnya produk-produk kita ini kan suplemen ya, suplemen dan ini memang kita tidak bisa bilang ini pasti sembuh. Jadi kita yang namanya dokter aja di sini pasti itu menganggap ini ya memang tadi overclaim ya, salah. Jadi kita juga boleh memang banyak ya. Kalau kita boleh bilang, kita bilang banyak sekali yang terbantu dengan produk HDI untuk kesembuhannya dari stroke ya, dari diabetes gitu. Tapi itu pun juga jangan salah ngomong kalau diabetes itu juga hanya untuk distabilkan ya. Kalau stroke bisa sembuh, tapi tetap tidak bisa sembuh dengan hanya produk HDI. Tapi tetap harus diikuti dengan medis, mungkin ada fisioterapinya ya. Jadi ada aturannya gitu. Jadi produk kita ini memang sebagai terapi adjuvan juga. Ya. Nah, jadi kalau untuk sekedar batuk pilek gitu ya nggak usah pakai antibiotik, nggak usah pakai yang lain-lain juga itu udah umum sih. Kayak saya juga banyak itu sembuh, naikkan aja Propoelix-nya 3x2, 3x1. Nah, itu otomatis itu sembuh ya kalau virus-virus seperti flu atau apa gitu. Jadi jangan memang kita overclaim, tapi produk kita memang sudah luar biasa. Jadi kuasai produknya. Mungkin kalau tahu ini manfaatnya seperti apa tadi Pak Hendrikus bilang, nilai antioksidannya aja itu udah jauh sekali kalau dibandingkan dengan yang lain seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi benar-benar produk kita ini luar biasa. Ya, juga tentang bisnisnya ya Pak Hendrikus, seadanya kita jelaskan karena sharing bisnis kita ini sangat fair ya. Nggak perlu kita menjanjikan yang memang nanti takutnya ya enggak nanti kita dituntut. Oke ya, terima kasih mungkin Pak Fernando tadi ya sudah jelas ya Pak Fernando. Jadi saya kembalikan ke Pak Hendrikus untuk statement closing-nya. Nanti setelah ini kita tutup ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada, jadi saya berterima kasih banyak beserta tim LC Medan ya dari DDD Medan, appreciate untuk Anda semuanya. Memang Bapak Ibu semuanya orang-orang hebat dan terima kasih ya semuanya juga ini panjang umur Sinta juga dan semuanya Bapak Ibu sekalian ya, jangan saja Hendrikus yang panjang umur, semuanya harus panjang umur ya. Resep panjang umur tuh apa? Enjoy. Jangan stres ya. Boleh tanya Dokter Tin Malar, penyakit itu awalnya dari stres. Stres itu banyak ya, makanya ayo kita serius bisnis ini ya supaya kita panjang umur, enjoy ya toh. Makan produknya sehat, terima bonusnya berkah. Iya tuh sehat juga. Ya apalagi bonusnya sudah ratusan juta ya tuh minimal ya tuh. Bonus bulan yang lebih sejahtera lagi, yang lebih enjoy lagi. Bonus bulan kemarin belum habis, masuk bulan ini. Ya, ini untuk awal, jangka pendek. Jangka depannya terima royalti. Ya apa? Motong sedikit Pak En, ini tadi Monica udah japri saya, dia mau nanya katanya. Oh. Monica, silakan Monica kalau mau tanya. Silakan sama Pak Hendrikus langsung ya, langsung aja. Silakan Monica. Buka aja audionya Monica. Mana Monica ini? Maaf Pak, tadi jaringannya agak macet-macet, jadi saya mau nanya. Ini kan kebetulan saudara juga masih kemarin mau fix ngorder Dynamic Tree kalau nggak salah untuk
sakitnya orang tuanya kan. Tapi sebelum itu pas mereka nanya ke dokternya nyaranin nggak usah dulu pakai yang herbal-herbal. Mungkin mereka belum ngasih tahu. Mungkin saudara ini kan belum ngasih tahu bentuk detail dan komposisinya yang mau digunakan. Cuman kayak terdoktrin gitu. Pokoknya jangan dulu pakai yang herbal-herbal gitu. Jadi ditunda. Halo, putus. Lanjut, Monica. Halo. Saya nangkap, Dok, pertanyaannya, Dok. Jadi ada keluarganya ini mau konsumsi produk HDI itu, dibilang sama dokternya jangan pakai dulu yang herbal-herbal. Nah, ini yang lebih pas Dokter Tin Malar ini menjelaskan, Dok. Silakan, Dok. Iya. Untung dokter konsultan. Iya, dokter konsultan medis ini. Aduh. Iya. Lebih pas ini, silakan, Dok. Sebenarnya gini, saya mau nanya juga, ini standby ya, Monica ya. Nah, ini pasiennya diopname apa enggak? Halo. Itu lagi apa dia, dokter? Lagi bermasalah jaringannya. Lagi masih koneksi dia jaringannya. Iya, halo Pak. Ya. Pasiennya ini diopname di rumah sakit apa enggak? Sebelumnya diopname, Dok. Penyakitnya apa kalau boleh tahu? Prostat. Oh, gangguan prostat. Jadi ini prostatnya ada saran mau dioperasi atau enggak? Kalau kemarin itu masih yang dirawat inap beberapa hari sih, Dok. Sekarang lagi rawat jalan. Lagi berobat jalan. Udah dirawat di rumah. Jadi sekali konsul ke dokter gitu kan. Jadi ini mereka udah fix udah mau order kayak gitu. Cuma sebelumnya kayak untuk meyakinkan mereka nanya dulu ke dokternya, tapi bilangnya kayak obat herbal gitu. Ya, karena gini, produk-produk herbal ini dokter itu tidak pelajari, ya. Terutama mereka tidak mempelajari khusus produk HDI ini manfaat-manfaatnya apa. Mereka kalau dokter itu umumnya taunya obat-obat kimia, ya. Jadi mereka pasti melarang. Kalau kita tanya, mereka akan melarang jangan menggunakan produk herbal karena mereka tidak mempelajari, ya, intinya tidak mempelajari produk-produk HDI. Kalau memang kita mau kasih, nggak apa-apa. Kalau ada gangguan prostat mau dikasih dynamic tree boleh. Tapi kapanpun juga siapapun kalau konsultasi sama dokter tentang produk HDI atau produk herbal begitu, mereka pasti tidak menyarankan, ya, karena memang mereka tidak belajar dalam ya, tidak belajar dalam mengenai produk HDI ini manfaatnya, mulai komposisinya, mulai kayak seperti tadi nilai antioksidan juga kalau ditanya ke mereka nggak tidak tahu, ya. Jadi memang pasti semua dokter akan melarang ya kalau yang tidak kenal HDI. Tapi kalau yang kenal HDI pasti akan mendukung. Jadi intinya seperti itu. Kalau mau dikasih boleh aja, nggak apa-apa. Ya gitu-gitu. Ya kira-kira gimana, Monica? Sekali ini materinya materi bisnis ya, jadi bukan tentang penyakit. Konsultasi medis. Jadi nggak apa-apa, sekalian dilayani, tapi materi kita ini bisnis bersama Pak Enrikus. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, silakan dilanjut, Dok. Ya tadi Monica udah terjawab ya. Iya Dok, makasih ya Dok. Iya. Lebih bagus lagi nanti Monica bilang sama saudaranya itu bawain buku RKA. Iya. Lalu saudaranya itu kan sakit. Nah, ngomong sama dokternya, "Dok, saya ini ditawari sama teman saya, saudara saya ini produk HDI. Nah, produknya ini tentang produk perlebahan. Ini loh, Dok, bukunya RKA. Menurut dokter bagaimana, Dok? Layak enggak itu?" Malah closing dokternya baca Nibi polen itu mengandung 18 protein, 14 mineral, 12 vitamin ya. Dokternya belum tahu tentang produk HDI gitu. Iya, jadi Monica enggak usah kecil hati, betul yang dikatakan Dokter Tin Malar. Karena Dokter Tin Malar pun kalau ditanya, "Dok, waktu kuliah belajar enggak tentang polen?" Enggak. Itu. Jadi wajar karena dokternya juga punya suatu istilahnya punya kewajiban memberikan yang terbaik juga untuk para pasiennya. Nah, jadi harus kita pahami, maklumi juga bahwa dokternya nggak tahu bahwa produk ini bisa membantu proses penyembuhan penyakit tanpa berlawanan atau bertentangan dengan obat medis. Malah bisa seiring sejalan.
obat medisnya tetap dikasihkan. Ya, gitu Monica ya. Terjawab ya Monica? Ya. Iya, Mungkin Dok. Makasih ya, Dok. saya boleh nambah. Silakan Dokter Hendarmin, monggo Ya. Dok. Iya Halo? Dok. Ya, coba kan dari perusahaan kita kan ada testimoni. Ya, sudah pasti ada testimoni yang berkaitan dengan prostat ya, hipertrofi prostat. Nah, dikirimkan kepada keluarganya itu untuk meyakinkan ya. Ya, coba pasti ada tuh yang tentang hipertrofi prostat. Ada ya. Dok, termasuk ini yang sutradara itu kan prostat juga. Ya, yang kita bisa kirim videonya. Ada videonya. Betul ya. Untuk ya supaya dia tuh jangan artinya cuma terpaku pada dokter yang ngobatin. Ya, saya juga punya pengalaman nih, praktek saya. Pernah ada pasien saya tuh membawa suatu obat dari Korea dalam bentuk botolan cair. Dia nanya sama saya, pasien saya itu, "Dok, aku disuruh minum ini oleh kawan aku, ini obat ini." Nah, saya baca isinya. Tulisannya apa? Tulisan bahasa Korea. Otomatis saya karena nggak ngerti, nggak berani ngomong, ya boleh diteruskan. Karena apa? Saya nggak tahu isinya apa. Nggak mungkin lah saya sebagai seorang dokter mau ngomong yang pakai saja. Sama dokter-dokter yang buka praktek itu nggak ngerti soal HD, nggak ngerti soal madu, ya dia nggak berani ngomong, iya pakai. Nah, ajarkan pada ya Mbak Monica, ajarkan pada keluarganya bahwa ini sudah banyak dokter-dokter yang sudah menjadi konsultan medis di sini untuk membuat dia yakin ya. Jangan hanya terpaku pada sisi seorang dokter yang ngobati sehingga takut untuk ya mengkonsumsi produk kita. Dan herbal-herbal yang banyak itu ini sangat berbeda dengan produk HD. Ya itu aja. Ya. Tambahan dari saya. Terima kasih ya. Terima kasih Dr. Hendarmin. Silakan Pak Hendrikus, ini waktu kita sudah sore sekali. Silakan Pak Hendrikus closing statement-nya ya. Silakan Pak. Oke, tidak banyak Bapak Ibu sekalian. Intinya saya mengucapkan terima kasih. Kami diberi kesempatan, bagi saya sebuah kehormatan untuk sharing di forum ini. Bapak Ibu semuanya luar biasa, dan Bapak Ibu semuanya tidak usah khawatir ya. Semuanya pasti akan bisa sukses di HDI dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, dengan catatan bahwa kita sekali lagi mau rendah hati, mau membuka diri untuk belajar. Kalau ada sesuatu hal yang belum paham, itu sebuah kewajaran. Karena ini bisnis yang baru. Maka tidak usah khawatir untuk konsultasi, bertanya kepada upline terdekat Anda, dan ada masalah itu bukan hanya di HDI. Bisnis apapun, pekerjaan apapun, pasti kita akan menemukan sebuah masalah, baik itu masalah yang positif maupun masalah yang negatif. Nah, kalau kita tidak tahu solusinya bagaimana, tanya saja. Tanya saja, Len ini bagaimana? Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetap fight di bisnis HDI ya. Kita jalani saja prosesnya, pasti kita akan sampai. Karena jalan yang kita tuju itu sama, tujuannya juga sama. Itu saja, dan terima kasih kepada Dr. Tin Malar. Terima kasih Pak Masana yang selalu siap sedia membantu ya untuk acara Jum-Jum, terutama di LC Medan dan Jum-Jum semuanya, dan para leader semuanya tanpa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya, dan Go Royal Crown, selamat pagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kata dari saya. Terima kasih, selamat pagi Go Royal Crown. Ya, terima kasih buat Pak Hendrikus ya yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi sesi sore hari ini ya, luar biasa sesinya. Semoga semua apa yang Oke, kita sudahi perjumpaan kita pagi hari ini. Nanti akan di-share lagi. Nanti jam 7 ada bisnis from home. Silahkan diikuti Bapak Ibu. Oke, kita tutup ya.